Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Sekarang saya sedang berada di salah satu dealer Honda di Palembang, yaitu Honda Maju Motor Tanjung Api-Api Palembang. Dan pada video kali ini saya akan review mobil yang ini. Mobil putih, sedan, compact ini adalah Honda City generasi terbaru. Oke, inilah Honda City yang paling baru, dan ini basically adalah mobil yang sama seperti Honda City hatchback yang itu. Dan itu ada model hatchbacknya, dan ini adalah yang versi sedannya. Dan Honda memperbarui Honda City yang dulu ke model yang paling baru ini. Oke, secara tampilan memang look depannya itu hampir mirip dengan yang model hatchback, terutama di bagian lampunya. Ini dia sama, dia ada di RL di bagian atas sini ketika kalian kontak on, kemudian lampu sennya di bagian bawah sini LED juga, dan lampu jauh maupun lampu dekatnya sudah menggunakan yang teknologi LED. Nah, tapi bedanya kalau dari bagian depan ini, untuk grillnya ini, kalau yang sedan itu pakai warna yang chrome. Kalau yang hatchback dia pakai yang warna black gloss. Kemudian dari cover fog lamp juga berbeda. Kalau yang ini tuh lebih kelihatan lebih simpel. Kalau yang hatchback itu kelihatan lebih agresif. Tapi sama, dia masih menggunakan multi reflektor halogen. Kemudian dari bagian bawah sini memang nggak ada body kit tambahan, tapi bumpernya sendiri sudah agresif. Ada lekukan tajam di bagian bodi bawahnya sini. Kemudian dari bagian kap mesin, ya ini hampir mirip lah dengan yang versi hatchbacknya. Dan juga hal yang ada di dalam kap mesin ini, yaitu mesinnya. Kita akan lihat seperti apa mesin dari mobil ini. Mesinnya basically ini tetap sama dengan yang City hatchback ya. Dia pakai mesin yang baru, tetap 1500 cc seperti yang dulu. Tapi sekarang dia sama seperti yang hatchback juga, dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder dengan teknologi DHOAC. Kalau yang dulu kan SOAC, sekarang diubah menjadi DHOAC. Tenaganya naik 1 PS dan torsinya tetap masih sama, tapi Honda mengklaim ini mesin tuh lebih efisien, lebih hemat bahan bakar, dan juga lebih responsif karena untuk pilihan transmisinya yang otomatis tetap pakai CVT, tapi yang manual dia sama seperti yang hatchback punya 6 speed manual. Jadi untuk yang transmisi manualnya lebih menggugah sih untuk mobil City maupun City sedan maupun yang City hatchbacknya. Nah, secara tampilan ruang mesin memang ini yang saya agak komplain ya dari dulu. Bagian ruang mesin Honda itu kurang rapi, belum ada cover. Kemudian di bagian-bagian catnya sini tuh masih agak sedikit berantakan. Tapi positifnya di bagian bawah kap mesin tetap dikasih peredam yang cukup tebal di sini. Dan ruang mesinnya kelihatan lebih besar ya daripada yang versi dulu. Nah, kita ngomongin lagi dari bagian style mobilnya. Ini velgnya dia pakai yang warna silver dipaduin dengan abu-abu muda. Jadi sebenarnya ini tuh dual tone, tapi kelihatan dari jauh kayak single tone silver. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dekat, ini adalah velg yang dual tone. Velgnya desainnya saya suka, hampir mirip juga di yang versi hatchbacknya. Ini kelihatan lebih elegan karena untuk warnanya ya, karena memang ini versi sedan ya. Untuk ukuran bannya dia pakai yang 185, aspek rasionya 55, kemudian ringnya ini yang 16 inci. 16 inci agak sedikit kekecilan sih kalau untuk mobil sedan seperti ini. Kalau dikasih opsi yang 17 inci agak sedikit lebih pas untuk mobilnya. Tapi 16 inci pun terlihat juga cukup keren di City sedan ini. Lanjut ke bagian samping lagi. Ini secara pintu sini, pintu di bagian depan sebenarnya ini mirip dengan yang versi hatchbacknya. Termasuk juga bagian cover spion di sini, ada sen LED-nya di sini. Dan untuk akses keyless marking-nya Honda, ini yang paling saya suka tuh, dia kalau ingin buka mobil, kalian harus tinggal grab bagian dalam handle-nya. Ini posisi terkunci. Kalau ingin buka, tinggal grab bagian handle dalam dan udah langsung otomatis terbuka mobilnya. Nah, di ngomongin modelan kunci juga, ini kunci Honda tuh
mungkin disamaratain ya sekarang. Jadi dari mulai CR-V, kemudian Civic terbaru, kemudian mobil-mobil Honda yang paling baru, sekarang itu dia udah dapat yang namanya remote engine start. Jadi kalian bisa hidupin mobilnya dari jauh. Ketika mobil terkunci, kalian langsung bisa otomatis menghidupkan dari jauh. Jadi nggak perlu lagi masuk ke mobil. Contohnya seperti ini, kita praktikin. Jadi ini posisi mobilnya harus kekunci. Jadi kalian tinggal pencet ini tombol hold, tekan lama-lama. Dan mobil akan otomatis hidup. Nah, ini pun posisi seperti ini mobil masih terkunci. Dan kalaupun ada orang di dalam mobil, dia nggak bisa langsung bawa jalan mobilnya. Walaupun mobil dalam kondisi hidup, dia nggak bisa masukin transmisi, dan mobil memang benar-benar dalam posisi terkunci walaupun mesinnya hidup. Tapi di sini dia fungsinya untuk mendinginkan ruangan kabin juga. Jadi AC-nya dalam posisi on di dalam. Dan ini fitur yang membantu sekali sih. Kalau kalian di mall, parkirannya panas, kalian tinggal hidupin mobil dan masuk ke dalam mobil sudah dalam keadaan dingin. Ini tinggal kalian buka dan masuk ke dalam. Nah, ini bisa dilihat, kalian bisa lihat ini. Ini posisinya masih terkunci ya, masih terlock. Jadi head unitnya mati, kemudian bagian speedometernya juga cuman MID kecil di bagian tengah itu yang hidup. Dan kalian harus injek rem lagi dan pencet tombol engine startnya. Oke, berubah warna merah dan mobil dalam kondisi ready berjalan seperti itu. Jadi kalian tuh harus masuk ke dalam mobil dulu, baru bisa mobilnya dalam kondisi normal siap untuk jalan. Oke, kita sudah di dalam ya. Kita coba bahas sedikit di bagian dalam ini. Kalau untuk dari bagian desain keseluruhan dashboard, ini benar-benar mirip dengan City hatchback. Jadi dashboard atas ya memang untuk di kelasnya dia masih hard plastik ya. Di sini juga hard plastik, di sini juga hard plastik. Jadi semuanya itu overall hampir keseluruhan itu materialnya hard plastik. Tapi untuk dari bagian setir ini sudah dilapis dengan kulit dan juga ada jahitan asli di bagian sini. Untuk yang City ini memang dia belum seperti BR-V yang paling baru ya. Dia ada fitur cruise control, tapi memang belum seperti BR-V yang sudah punya Honda Sensing. Jadi Honda Sensing itu kan ada adaptive cruise control dan sistem radar canggih lainnya, tapi untuk yang City ini belum dilengkapi dengan fitur tersebut. Tapi tetap ada cruise control di sini, kemudian di setirnya sini ada audio steering switch, dan biasalah kalau Honda pengaturan setirnya lengkap, dia ada tilt dan juga teleskopik yang jangkauannya jauh. Kalau posisi berkendara Honda nggak usah diraguin lagi lah, ini posisi terbaik untuk mobil-mobil di kelasnya. Untuk dari bagian sini ya, ini masih banyak tombol-tombol dummy, ada 3 buah di sini, terus ada stability control dan traction control, tombolnya untuk mematiin atau menghidupkan. Kemudian ini ada laci penyimpanan kecil di sini. Kemudian di sini untuk buka tangki bensin, kap mesin. Dan mobil ini walaupun ini transmisinya CVT ya, dia ada pedal shift di sini. Jadi ada virtual transmission lah, virtual gear lah untuk kalian bisa membuatnya menjadi manual secara otomatis. Nah, untuk lampu dia belum auto, kemudian wiper juga ini masih belum auto ya. Dan ini pun sayangnya wipernya itu nggak ada intermittent untuk mengatur interval waktunya. Kemudian di bagian sini dia ada kayak lingkaran kecil di sini. Ini untuk mengatur trip meter yang ada di bagian tengah MID-nya. Dan di sini pun dia ada untuk mengatur brightness dari MID-nya. Jadi brightness-nya bisa diatur lewat sini. Dan ke bagian tengah sini ya, dia ada head unit. Head unitnya ukurannya cukup besar. Ini nggak seperti model yang sebelumnya. Dia ini konektivitasnya cukup lengkap ya di sini. Konektivitasnya cukup lengkap. Kalau kita berkaca seperti yang, nah benar. Head unit ini sudah mendukung konektivitas Apple CarPlay ataupun Android Auto di sini. Jadi fiturnya sudah lumayan lengkap di sini.
Jadi nggak seperti head unit Honda yang dulu yang minim fitur sekali, tapi sekarang fiturnya juga cukup lengkap di sini. Bluetooth ada, konektivitas USB juga ada, dan tadi Apple CarPlay dan Android Auto juga include di head unit ini. Ke sini lagi, panel AC-nya sekarang modelnya itu sama juga seperti yang hatchback ya. Dia model knob seperti ini kayak Honda Accord bentuknya. Pengaturan arah semburannya lengkap, kemudian dia sudah auto climate control juga. Ada front defogger dan rear defogger juga. AC-nya masih single zone, belum dual zone. Kemudian ke bawah lagi ya di sini. Dia ada soket 12 volt di sini. 12 volt dan ada 2 buah colokan USB tipe A, tapi yang bawah ini dia untuk khusus konektivitas smartphone kalian. Kalau yang di atas itu bisa untuk charge gadget. Ada chip penyimpanan, kemudian ada 2 buah cup holder. Ini transmisinya bentuknya juga lumayan bagus, di sini dibalut dengan kulit. Di sini nggak ada mode manual lagi ya, karena kalau kalian ingin mode manual kalian langsung pindahin ke transmisi yang model S ini dan kalian bisa mainin pedal shiftnya di bagian setir. Rem parkir sayangnya memang untuk harganya ini udah menyentuh 300 juta lebih, masih menggunakan rem parkir yang manual. Ada armrest di sini yang nggak terlalu besar ukurannya. Dan untuk dari segi joknya ini masih pakai bahan fabric ya. Ya, ini masih full fabric, jadi belum dilapis dengan bahan kulit untuk Honda City ini. Keluhan saya sih di interior ini cuman satu sih. MID di tengah itu terlalu sederhana bentuknya. Jadi coraknya itu cuman hitam dan putih seperti layar kalkulator. Jadi nggak terkesan menggugah untuk lihat dari bagian speedometer ya. Bahkan bisa saya bilang speedometer City yang sebelumnya itu lebih cantik bentuknya. Kenapa sekarang tuh kayak di downgrade speedometer mobil-mobil Honda. Yang saya temuin juga speedometer yang mirip seperti ini ada di City Hatchback yang kembaran mobil ini, yang versi hatchbacknya, dan juga di BRV yang paling baru hampir mirip-mirip speedometernya seperti ini. Itu sih kurangnya untuk Honda yang sekarang. Mungkin kedepannya facelift ini bisa diubah menjadi yang full digital semua, jadi kelihatan lebih futuristis mobilnya. Di bagian atas ya biasa lah ya, Honda itu bagus untuk sun visornya, dia tebel, ada kaca juga di sini, kemudian di sini juga ada kaca, dan di sini ada lampu yang memang ini masih halogen, belum pakai yang LED. Dan yang membuat kesan sportinya itu untuk engine start stop buttonnya dia berubah menjadi warna merah ketika mobilnya hidup. Oke, kita ke baris belakang. Nah, sekarang di baris kedua. Oke, di sini ya kelegaan ruang kabinnya hampir mirip dengan yang versi hatchback ya. Ini legroom saya luas sekali. Ini posisi berkendara saya tadi. Untuk headroom ini masih aman di sini, walaupun tinggal sedikit space-nya masih aman. Tapi kalau untuk plafonnya memang ini yang menjadi pembeda dari versi hatchback. Kalau yang sedan ini nuansanya itu putih di bagian atas. Dan di sini juga ya, sama seperti di depan, kursinya masih pakai bahan yang fabric. Di bagian tengah, karena akan dapat akomodasi armrest, tapi memang armrestnya nggak terlalu solid ya. Mestinya itu bisa ditahan di posisi seperti ini, jadi benar-benar proper untuk sebuah armrest. Tapi walaupun begitu, dia tetap dapat 2 buah cup holder di armrest ini. Dan di bagian tengah lagi, kalian akan dapat kisi-kisi AC yang dia include dengan AC di depan. Jadi kalian nggak bisa atur speed fan-nya ataupun suhunya. Di bawah lagi dia dapat soket 12 volt. Yang ini bentuknya masih biasa ya, belum pakai yang USB seperti yang di depan. Jadi ini bisa kalian manfaatin untuk colok vacuum cleaner ataupun gadget-gadget yang mendukung konektivitas seperti ini. Kalau untuk dari material pintu door trim tadi di depan juga sempat nggak dibahas. Kalau bagian atasnya ini dia pakai hard plastik. Kalau yang di sini dia itu bahannya fabric lembut di bagian armrest ini ya. Ada tempat cup holder juga di bagian bawah sini untuk di baris keduanya. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Seberapa luas bagasi sedan kecil seperti ini. Nah, sebelum kita lihat bagasinya, kita lihat juga tampilan dari buntut mobil ini.
secara overall ini tuh lampunya mirip dengan yang versi hatchback juga. Jadi ada lekukan 3D di bagian sini, lampunya tuh keren ya, LED bar di sini. Kemudian untuk lampu sen dan mundur memang saya masih menggunakan bohlam, tapi untuk lampu rem dan juga lampu malamnya sudah pakai LED bar di bagian sini. Di sini juga ada dapat kamera mundur, tapi memang belum pakai kamera 360 yang include di bagian depan. Ada 4 buah sensor parkir di belakang dan ini bagasinya. Oke, ini pegasnya nggak terlalu kuat ya. Nah, ini adalah kapasitas bagasinya. Bisa dibilang ini cukup besar, hampir mirip-mirip juga dengan versi hatchback-nya. Tapi memang hatchback itu kan kalau bagasinya itu lebih tinggi ya ruangannya. Tapi ini dia lebih rendah, tapi memang untuk kapasitas kedepannya ini lebih luas. Ini bisa masuk mungkin 3 koper besar dan 1 tas golf di belakang sini bisa masuk. Kemudian ini juga masih bisa dibuka dan bisa dilihat ini dapat ban serepnya yang full size seperti keempat rodanya, dan velgnya juga velg alloy sama seperti di keempat rodanya. Tapi memang saya ini pegasnya nggak terlalu kuat ya, jadi kalau misalnya kita buka ya dia turun lagi, jadi nggak terlalu kuat untuk pegas mobil ini. Oke, jadi inilah pembahasan saya tentang Honda City yang versi sedan. Dan mobil ini sebenarnya untuk sekarang segmentasinya itu agak sedikit kurang banyak yang minat ya. Jadi sedan di Indonesia itu memang populasinya sudah berkurang dari beberapa tahun yang dulu, karena memang peminatnya agak kurang untuk yang sedan. Dan kenapa juga peminatnya kurang? Karena pajak di Indonesia itu untuk mobil sedan itu sedikit tinggi. Jadi untuk harganya sendiri ini hampir 350 jutaan atau 340 jutaan, saya lupa. Nanti saya taruh di bagian bawah sini untuk harga pastinya untuk kota R Palembang. Jadi harga tersebut sangat tinggi, saya bilang, untuk sebuah mobil sedan kecil seperti ini dengan fitur yang ditawarkan. Tapi kalau kalian ingin punya mobil sedan, ini worth it mobilnya. Dia punya DNA Honda, mesin Honda yang responsif, kemudian interior Honda yang cukup cantik di bagian dalam, dan posisi mengemudi mobil ini sporty. Itu plus dan dari sebuah Honda City yang paling baru ini. Oke, buat kalian yang ingin tanya-tanya tentang produk Honda ataupun ingin beli mobil Honda di daerah Palembang, kalian langsung bisa kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Dan saya terima kasih untuk Honda Maju Motor Tanjung Api Palembang yang telah memberikan saya akses untuk review mobil ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik like, komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe ke channel Muhammad Iqbal Pratama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.